Grace to you, grace to you. Renungan pagi ini menyambung dari renungan 2 hari yang lalu. Sekarang kekuatan dalam benih untuk kemakmuran bagian 3. Dari cerita Zakius kita tahu grace yang datang lebih dulu, kasih karunia yang datang lebih dulu. Begitu juga dengan yang Paulus alami dengan jemaat Makedonia. Kasih karunia yang dianugerahkan ke jemaat Makedonia menjadikan mereka memberi dan mendesak Paulus menerima pemberian mereka. Memberi itu bukan perintah, namun keikhlasan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus yang punya segalanya di surga di bumi, mati di kayu salib sebagai orang miskin, dibuat jadi miskin untuk menanggung semua kemiskinan kita, sehingga kita yang miskin ini menjadi kaya. Di salib pun Yesus tidak memakai baju, karena bajunya diundi oleh serdadu Romawi. Mohon maaf, Yesus hanya memakai pakaian dalam saja, menunjukkan Dia mati dengan kemiskinan, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Yesus disalib untuk menanggung kutuk kemiskinan kita, kutuk penyakit kita, kutuk kebangkrutan dan kutuk kemelaratan kita, supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi karena kematiannya di kayu salib, menanggung kutuk kemiskinan, kita tidak akan pernah jadi miskin lagi. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Itulah janji Tuhan buat saudara. Sehingga walaupun kita tidak memberi perpuluhan atau menabur, akan ada satu ukuran berkat yang Tuhan masih beri ke kita, karena salibnya membuat kita tidak miskin lagi. Namun persepuluhan dan taburan menentukan berapa besar panen tuaian yang kita akan alami. Kalau doa ke Bapa, bilang begini, Bapa berikan pada kami makanan kami secukupnya. Bapa pasti sediakan. Semua keperluan sehari-hari seperti makanan, pakaian, Tuhan pasti sediakan. Tanpa saudara harus menabur, tanpa saudara harus memberikan perpuluhan. Seperti janjinya dalam Matius 6 ayat 26-28 berkata gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak nabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Nah, artinya tanpa saudara menabur perpuluhan, tanpa saudara menabur keuangan, Tuhan tetap pelihara. Tapi taburan perpuluhan, taburan ucapan syukur kita, taburan untuk pembangunan kita, ini menentukan panen yang kita akan alami. Firman Tuhan mengajar kita melihat lebih daripada kebutuhan sehari-hari. Malah Bapa surgawi kita rindu anak-anaknya menjadi kaya, bahkan sangat kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya seperti Ishak. Namun jangan berpikir kita harus berpuluhan untuk menjadi kaya. Motivasi perpuluhan kita haruslah karena kita menyadari perpuluhan artinya menghormati Tuhan dan bersyukur kepadanya, juga mengakui Yesus bangkit dan hidup. Karena Dia hidup, maka Dia menyediakan. Iblis pengen pendeta-pendeta, pastor-pastor mengalami kemiskinan, depresi, sakit, sehingga saat kita melihat ke atas dan berkata pada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan bagiku. Iblis akan menjawab, yakin? Yusur, lihat pendetamu, dia sakit, dia miskin. Untuk menyerang domba, tidak perlu semua domba diserang. Cukup gembalanya saja diserang, maka dombanya akan kena. Hanya orang tertentu yang tahu masalah saya lebih banyak dari jemaat. Tapi saya menyaksikan, saya bisa keluar dari semua itu tanpa tercium bau kebakaran. Kenapa? Bapa yang sama, yang pernah menolong saya berkali-kali, terus menolong saya, maka Bapa yang sama juga akan menolong saudara. Kalau hari ini Anda dalam permasalahan, keuangan dan sebagainya, saya yakin, saya percaya, engkau akan keluar dari masalahmu tanpa bau kebakaran. Tuhan Yesus memberkati. Grace to you. Amin.